Halo anak-anak, selamat pagi. Dalam suasana online ini ya, Pak Adi ingin mengajak kita semua untuk melihat tentang bagaimana cerita Esau dan Yakub. Pak Adi minta pesannya kalian simak secara serius ya, secara baik video tentang Esau dan Yakub ini. Oke? Yakub menipu Esau dari Kejadian 27 ayat 1 sampai dengan yang ke-40. Bapak Ishak memiliki dua anak. Yang pertama bernama Esau, sedangkan adiknya bernama Yakub. Pak Ishak akan memberi doa berkat kepada Esau sebagai anaknya yang pertama. Pada waktu itu ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau meminta sup kacang merah. Sementara itu, Esau menganggap sup kacang merah itu adalah makanan kesukaannya. Lalu kemudian Yakub akan memberikan makanan jika Esau mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Maksudnya gimana ya? Jadi gini anak-anak. Esau merupakan kakak dari Yakub gitu. Kalau Esau ingin memakan sup kacang merah buatan Yakub, Esau harus menjadi adiknya Yakub. Nah, sementara itu Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang Yakub menjadi kakaknya Esau. Karena apa? Karena Esau telah menyetujui bahwa adiknya yang bernama Yakub menjadi kakaknya. Suatu hari Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Dia memanggil Esau dan akan memberinya doa berkat. Doa berkat itu apa ya? Jadi gini anak-anak. Dalam tradisi orang Israel, anak sulung merupakan posisi istimewa. Oleh sebab itu setiap anak sulung akan mendapatkan hak untuk diberkati oleh ayahnya di dalam sebuah keluarga. Tetapi sebelum berdoa, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan yang enak. Karena ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, maka ibu Ribka menyuruh Yakub untuk menyamar sebagai Esau. Lalu Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Yakub kemudian masuk membawa makanan serta mengaku-ngaku kepada bapaknya bahwa dia adalah Esau. Lalu Pak Esau pun meraba-raba dirinya. Setelah makan, lalu Pak Ishak berdoa memberikan berkat kepadanya. Ketika Yakub yang menyamar sudah keluar, lalu kemudian masuklah Esau yang membawa makanan dari hasil buruannya dia. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Akhirnya Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan akan mencarinya sampai menemukannya. Ayat hafalan bagi kita semua adalah dari Kolose 3 ayat 9a. Jangan lagi kamu saling mendustai. Itu tadi ya, cerita tentang Esau dan Yakub. Coba kalian bayangkan, seandainya situasi itu terjadi di dalam keluarga kalian, apa yang kalian rasakan? Tentu nggak enak ya. Adik bertengkar bersama kakak, adik membohongi kakak, kakak membohongi adik. Kalian masih ingat gak cerita tentang minggu lalu? Pak Adi memberikan contoh ketika kamu punya coklat, tapi coklat itu dimakan oleh saudara kamu tanpa seizin kamu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Gitu kan? Kalau nggak salah contoh itu adalah contoh soal di PH, ya. Nah, itu baru mengambil izin tanpa hak orang lain. Yang jadi masalah adalah bukan karena Esau itu ditukar hak kesulungannya oleh Yakub, tetapi yang jadi masalah adalah
Yakub meminta doa berkat dengan cara menipu bapaknya. Ya. Nah, Yakub itu menipu bapaknya dengan memakai atribut yang sehingga menyerupai Esau, sehingga hak kesulungan itu jatuh ke dalam tangan Yakub. Dari kasus ini, Esau marah. Seandainya Yakub meminta baik-baik hak kesulungan kepada Esau, mungkin ceritanya lain gitu. Esau marah karena Yakub tidak meminta izin terlebih dahulu dalam meminta atau dalam mengambil apa yang sudah menjadi hak Esau. Nah, anak-anak, jadi bisa kita bayangkan satu hal yang kecil yang bisa menimbulkan situasi pertengkaran, situasi hidup tidak rukun di rumah adalah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin. Yang kedua, menipu saudaranya sendiri. Dua hal ini ya, hal yang bukan sering sih, hal yang biasanya ditemukan dalam kehidupan kakak beradik. Lewat cerita ini kita sudah tahu. Oleh sebab itu berusahalah untuk tidak meniru perbuatan Yakub ini yang menipu Esau, gitu ya. Atau kalau kamu mengingini barang kepunyaan orang lain, ya izin dulu, gitu ya, izin kepada yang punya, gitu. Sehingga meminimalkan suasana tidak enak yang terjadi di rumah. Lagi pula, bukankah hidup rukun itu menyenangkan? Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu. Bye-bye.